سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersyukur sekali rasanya hari ini saya Ranti Putria kembali menjumpai Anda dalam acara Mutiara Kolbu. Kita hari ini bersama-sama menuntut ilmu. Ilmu itu insya Allah tidak ada batasnya ya Pak Ustadz. Ya. Selalu dan selalu makin hari makin tua makin harus banyak ilmunya, begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Dan pada petang hari ini pemirsa di studio sudah kami hadirkan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bersama beliau kita akan mencoba untuk membahas satu tema tentang dosa. Dan di studio juga sudah hadir saat ini ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. Assalamualaikum ibu-ibu. Iya, jadi pemirsa pada petang hari ini kita lebih fokus untuk membahas tema tentang dampak dosa dalam kehidupan, di mana memang kita sebagai manusia muslim ataupun non muslim ya Pak Ustadz ya, pasti kita berbuat dosa atau pasti kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, dan dosa ini sangat berdampak negatif baik dalam kita sendiri, kita pribadi maupun kepada orang lain. Nah pemirsa, nanti kita akan juga membuka untuk sesi tanya jawab, dan juga nanti ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas akan bertanya seputar tema. Tapi sebelum itu kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz untuk tausiah seputar tema kita hari ini. Kemudian baru nanti ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TPRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim yang di studio, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dampak dosa dalam kehidupan. Dosa itu kata Nabi, al-ismu, dosa dalam bahasa Arab namanya al-ismu. Jadi kata Nabi, al-ismu mahaka fi nafsika. Dosa itu membuat kegelisahan dalam jiwamu. Sedangkan lawan dari dosa al-birru. Al-birru itu artinya kebaikan. Al-birru tuma'ninah. Berbuat kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan. Jadi dosa itu akan membuat kita gelisah. Sementara kebaikan itu akan membuat ketenangan, dan itu hadis. Ya. Jadi salah satu dampak dosa dalam kehidupan itu pertama adalah orang yang berbuat dosa, azab pertama yang akan dia dapatkan adalah merasa gelisah. Dari apa yang dia buat dari dosa itu. Ya. Jadi gelisah itu adalah DP dari azab ketika seorang berbuat dosa. Jadi dampak dosa dalam kehidupan, orang akan gelisah. Sebaliknya ketika kita berbuat kebaikan, sekecil apa kebaikan, kita akan tenang. Jangankan manusia ya Mbak Ranti ya, binatang sekalipun ketika dia berbuat salah, dia pasti tidak tenang. Kita ambil contoh ketika kucing. Kucing ketika dia maling ikan, dia maling itu ikan, dapat ikan, kemudian dia akan makan ikan. Apa yang akan dia lakukan ketika makan? Pasti dia akan sembunyi, kemudian dia akan lihat kanan kiri. Ketika ada suara, dia pasti akan berlari. Langsung lari. Karena sang kucing sadar betul ini adalah kesalahan. Dan itu dia gelisah. Jadi makan pun dia gelisah. Tapi akan berbeda ketika seekor kucing kita beri itu makan dengan ikan yang jenis yang sama, kita beri itu kucing. Apa yang terjadi? Kucing makan dengan tenangnya. Ketika ada orang dia tidak akan berlari, bahkan gempa mungkin dia tetap tidak akan berlari, tetap gitu makan. Kenapa? Karena dia tahu ini tidak salah, dia akan merasa tenang.
Artinya seekor binatang pun ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dia akan merasa gelisah. Apalagi manusia. Maka apa dampak dosa dalam kehidupan? Satu, setiap orang berbuat dosa pasti dia akan merasakan gelisahan. Hidup dia tidak tenang. Maka disebut juga asyarru ribah. Keburukan dosa itu membuat orang menjadi bimbang, menjadi ragu, was-was, tidak tenang tidurnya. Maka sebanyak apapun kemewahan yang dia dapatkan ketika itu diawali dari dosa, maka kemewahan itu akan membuat dia menjadi tidak tenang. Maka ini dampak yang pertama. Dampak yang kedua, dosa dalam kehidupan itu membuat kita akan sengsara. Jadi gelisah yang pertama, yang kedua akibat dari dosa apa? Sengsara. Kita ambil contoh, dan itu kisah nyata. Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa. Mereka tinggal di sorga. Apa kurangnya sorga? Yang disebut dalam hadits qudsi bahwa sorga itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, saking nikmatnya itu sorga. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar dengan telinga betapa nikmatnya sorga. Saking nikmatnya. Bahkan kata Allah dalam hadits qudsi, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas di pikiran manusia betapa nikmatnya itu surga. Bayangkan, apa hari ini nikmat dunia itu tak akan sangat tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan nikmat di surga. Karena disebut tak pernah terlihat ke mata, tak pernah terdengar telinga, tak terlintas di pikiran kita betapa nikmat surga. Apa kurang Nabi Adam dalam surga? Semuanya ada, apa yang diinginkan dia dapat, semua nikmat diberikan. Itulah namanya puncak nikmat surga. Tetapi ketika Nabi Adam melanggar, berbuat satu dosa, ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin, jangan kalian berdua mendekati ini pohon, kata Allah. Kalau kau dekati, kau akan menjadi orang zalim kalian berdua. Apa yang terjadi? Nabi Adam dan ibunda Hawa bukan hanya mendekati, tapi memakan karena bujuk rayunya iblis tadi. Akhirnya Allah murka. Yang tadi dia dalam sorga, Nabi Adam dengan ibunda Hawa diusir dari sorga, dicopotlah seluruh pakaiannya, diusir dari sorga, tinggal ke bumi. Yang ketika itu bumi dalam kesusahan. Bayangkan di bumi mereka dipisahkan, sehingga dalam puluhan tahun mereka baru bertemu. Di sorga tadi apa yang diinginkan dapat, baru terlintas sudah didatangkan. Ini di bumi pakaian sudah dicopot, mereka harus mencari. Tadinya nikmat tapi menjadi sengsara. Di sorga penuh dengan nikmat, tapi hanya satu dosa, malah jadi sengsara. Maka dampak dosa dalam kehidupan itu adalah membuat sengsara orang yang berbuatnya. Walaupun mungkin kita melihatnya enak ya, orang berbuat dosa, kok tidak ada sengsaranya, kok tidak ada azabnya. Kayaknya enak-enak aja, lancar aja. Apa keinginannya dia dapatkan, tapi yakinlah dia pasti akan mendapatkan kesengsaraan. Walaupun mungkin belum hari ini, besok lusa, tapi dia pasti sengsara. Minimal udah dapat yang pertama, pasti gelisah ya Pak Ustadz ya? Iya betul, DP dari azab itu adalah kegelisahan ketika dia berbuat dosa. Dan inilah dampak dosa dalam kehidupan, itu berarti apa? Dosa akan melahirkan kesengsaraan. Tetapi Nabi Adam dipastikan akan dijamin lagi ke sorga. Kenapa? Karena Nabi Adam sadar dia berdosa. Sehingga Nabi Adam pun bertobat. Kita bandingkanlah Nabi Adam dengan iblis. Iblis dengan Nabi Adam sama-sama dulu di sorga dengan penuh kenikmatan. Sama-sama menyembah Allah dalam sorga. Sama-sama bertasbih memuji Allah. Sama-sama diusir dari sorga. Sama-sama punya satu dosa, walaupun dosa yang berbeda. Tapi Nabi Adam dijamin Allah masuk sorga. Lagi dijaminkan Allah masuk sorga. Kenapa? Karena Nabi Adam sadar dia berdosa. Maka Nabi Adam bertobat dengan istighfar Nabi Adam. Nabi Adam mengakui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim. Kami berdosa ya Allah. Kalau bukan ampunanmu dan rahmatmu, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Nabi Adam sadar dia bersalah, bertobat, kemudian dijaminkan lagi oleh Allah dia akan masuk surga. Tapi berbeda dengan iblis yang sama-sama di sorga, sama-sama punya satu dosa, sama-sama diusir dari sorga, tapi iblis diharamkan kembali masuk sorga. Apa yang membedakan? Taubat. Jadi Nabi Adam bertaubat dari dosanya, iblis tak pernah bertobat sampai hari ini dari dosanya. Maka sesungguhnya berdosa itu akan membuat sengsara. Tetapi ketika kita bertaubat, insya Allah dijaminkan kembali kita diberikan kenikmatan. Maka kata Nabi,
kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah berbuat dosa, berbuat salah, dia berbuat maksiat, dia pernah berbuat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang bersalah ketika dia langsung bertobat. Jadi orang bersalah itu baik ketika dia sadar dia salah, kemudian dia langsung bertobat. Bahkan Allah mencintai, salah satu yang Allah cintai dalam Al-Quran adalah mereka yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang bertobat. Siapa mereka bertobat? Orang bertobat pasti karena pernah melakukan kesalahan. Artinya orang bersalah itu baik. Orang bersalah itu Allah cinta kalau dia bersalah, kemudian dia sadar dia salah, kemudian dia bertaubat, minta ampun kepada Allah. Maka ini dampak dari dosa, berarti membuat sengsara. Tapi ketika kita sadar, kita berdosa, bertaubat, insya Allah dijamin lagi, jaminannya adalah surga. Kemudian dampak dosa selanjutnya dalam kehidupan apa? Dosa itulah yang membuat kita akan jadi malas beramal. Jadi dosa itu yang membuat kita tuh malas beramal, malas sholat, malas baca Quran. Apalagi ini nanti kita menjelang Ramadan. Kita lihat ada orang ketika Ramadan itu bersungguh-sungguh, dia khatamkan Qurannya, dia banyakkan sedekahnya, memberi takjil orang puasa, bersungguh-sungguh dia menghidupkan malamnya, iktikafnya, bersungguh-sungguh. Tapi ada juga sebagian orang yang santai-santai dengan Ramadan. Ramadan, nggak ada, sama aja. Kenapa? Karena ini yang masalah, bukan Ramadan yang salah. Maka yang salah apa itu? Karena dosa seseorang itulah yang membuat seseorang itu malas beramal. Jadi dampak dosa dalam kehidupan itu apa? Membuat kita malas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh dosa itu membuat hati mereka tertutup dari apa yang mereka buat. Jadi dosa itu digambarkan dalam satu riwayat, ketika kita melakukan dosa itu seperti satu titik dalam kaca, satu titik hitam. Berbuat dosa satu titik hitam, satu dosa satu titik hitam. Apa yang terjadi ketika dosa itu dibiarkan, titik, maka akan tertutupilah kaca itu dengan titik menjadi hitam. Begitulah hati ketika berbuat dosa, kita anggap biasa, maka tertutup. Sehingga dosa itu membuat kita malas beramal, walaupun tahu itu pahalanya besar. Ketika Ramadan kita malas. Kenapa? Itulah gara-gara dosa. Sebanyak apa pahala, kita tidak semangat. Bukan Ramadan yang salah. Ibarat dosa itu penyakit. Ibarat dosa itu racun dalam tubuh yang akan merusak. Seperti ilustrasinya begini Mbak Ranti. Ketika misal ada makanan yang terlezat lah, katakanlah apalah pala ikan gitu ya misalnya ya. Pala ikan yang dimasak oleh koki nomor 1 dari rumah makan nomor 1. Kemudian diberikan kepada orang sakit. Apa kata si sakit? Tidak enak gulai ini. Padahal enak. Itu yang masak koki nomor 1 gitu ya, dari rumah makan terbaik nomor 1. Tapi kata si sakit, tidak enak ini gulai. Bukan gulai yang tidak enak, tapi apa yang membuat dia tidak enak? Lidahnya yang tidak bisa membedakan mana lezat, mana tidak lezat. Apa? Lidahnya merasa pahit, lidahnya bermasalah. Begitulah ibarat dosa itu. Ketika nanti Ramadan, ada orang yang merasa biasa dengan Ramadan. Ramadannya tidak pernah salah. Tapi ada orang bersungguh-sungguh Ramadan. Apa yang membedakan? Itulah dosa. Jadi dosa tahu ini pahala, tapi kita tidak semangat beramal. Kita tidak bisa membedakan keutamaan dari amal ini, apalagi di bulan Ramadan. Maka pantas kata Nabi, raghima anfu rajulin dakhala di Ramadan suman salaqa qabla yughfaralah. Celakalah seseorang, kata Nabi, ketika dia bertemu Ramadan sampai habis Ramadan, tapi dia tidak dapatkan ampunan Allah. Celaka itu orang. Kenapa ada orang tidak dapat ampunan Allah? Karena dia tidak bersemangat beramal Ramadan. Dia samakan Ramadan dengan bulan yang lain. Padahal ketika Ramadan akan datang, Nabi bersabda kepada sahabat, qad ja'akum Ramadan, telah datang. Dan Nabi ngasih pengumuman, tarhib kalau istilah kita. Telah datang Ramadan, kata Nabi. Bahwa Ramadan itu amal yang dia akan lipatkan, surga didekatkan, neraka dijauhkan. Tapi ada orang yang tidak mau. Apa sebab? Itulah dosa. Jadi dosa itu dampak dalam kehidupan adalah membuat kita malas beramal, tidak semangat beramal, walaupun terkadang itu pahalanya kita tahu besar pahalanya, tapi kita tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena hati kita sudah tertutup dengan dosa. Ibarat mulut tadi, orang sakit dia tidak bisa membedakan mana lezat, mana tidak lezatnya. Apa sebab itu? Dosa. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa dampak dosa dalam kehidupan?
Dosa itu sering membuat kita menjadi celaka diri kita, termasuk apa? Itu kata Imam Syafi'i, membuat orang yang berdosa itu membuat lupa. Jadi dosa itu membuat kita itu sering lupa. Kenapa? Karena itu Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi. Kenapa aku susah menghafal? Menghafal lupa, menghafal lupa. Maka kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kalau kau ingin mudah mengingat, agar jangan sampai susah, biar jangan susah mudah menghafal, lupa, biar jangan sampai susah lupa, maka kata Imam Waqi, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau menunjukkan aku untuk apa? Tinggalkan dosa. Jadi dosa itu salah satu dampak dalam kehidupan apa? Membuat kita menjadi lupa. Cepat pikun, cepat sering lupa. Jadi ketika ibu misal, kenapa aku sering lupa? Ibu pernah misal, masuk kamar, padahal tadi tujuannya ke kamar mau ambil sesuatu. Tapi sampai kamar, apa yang lupa ya? Padahal tujuannya tadi sudah dari luar kamar ingin mengambil sesuatu, sampai kamarnya lupa. Itu salah satunya itu dosa. Dosa kepada suami gitu. Misalnya, bisa jadi dosa kepada suami. Baik. Ini sudah ada 3 poin disampaikan ya Pak Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ibu-ibu, tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Dan tadi untuk membuka acara ini tadi sudah dibuka oleh Bagus dan juga Andre dengan satu lagu. Dan pemirsa, di tengah-tengah kita saat ini sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, dan juga kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Kita membahas tentang dampak dosa dalam kehidupan. Tadi sudah 4 poin disampaikan oleh Pak Ustadz. Yang pertama, kita akan gelisah ketika kita berbuat dosa, kemudian juga akan sengsara, kemudian akan membuat kita menjadi malas gitu ya Pak Ustadz untuk melakukan hal-hal baik, padahal tahu itu baik tapi kita malas melakukan. Kemudian yang keempat adalah pelupa. Nah ini dia nih, karena ibu-ibu dan saya juga sering nih pelupa gitu ya, naruh kunci motor di mana gitu ya Pak Ustadz ya, dalam kantong, dalam kantong gitu. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali di materi Pak Ustadz ya, sebelum kita tanya jawab, silakan Pak Ustadz. Baik, dosa dalam kehidupan punya dampak selanjutnya, dia akan melahirkan dosa seterusnya. Jadi dosa itu bahaya. Tadi bahayanya diantaranya gelisah, sengsara. Tapi ternyata ada yang lebih bahaya dari dosa ketika kita meremehkan dosa. Jadi dosa itu bahaya. Inna zulma zulumatun. Sungguh dosa itu membuat orang akan menjadi gelap. Dan ada yang lebih bahaya dari itu apa? Ketika dia meremehkan dosa, sehingga akan lahirlah dosa selanjutnya. Dosa-dosa selanjutnya. Jadi dampak dosa dalam kehidupan itu adalah ketika dia melakukan dosa, dia pasti akan terjebak dengan dosa yang baru dan seterusnya. Jadi contoh, orang ketika berbuat dosa, misalnya dia korupsi, maka tidak akan terpikir dia untuk mengeluarkan zakat dari harta korupsinya. Oh ini keluarkan dulu ya 2,5%, nggak mungkin. Tapi ketika dia berbuat dosa, korupsi, katakanlah, maka dia yang dipikirnya apa? Apalagi yang bisa dikorupsi. Tidak mungkin aku keluarkan 2,5%. Jadi orang berbuat dosa, dia akan memikirkan dosa selanjutnya. Dia berhasil maling, mana lagi yang bisa dimaling? Ini bisa ditipu, mana lagi bisa ditipu? Ini bisa ditipu, mana lagi yang bisa ditipu? Terus dia akan terus mengulang-ulang dosa. Jadi dosa itu, kenapa ketika berdosa kita diperintahkan bertaubat, agar jangan terus-menerus kita melakukan dosa secara terus-menerus. Jadi dosa itu akan menyambung ke dosa selanjutnya ketika kita menganggap remeh itu dosa. Ketika kita tidak bertaubat. La saghair ma istimrar wala kabair ma istighfar. Tidak ada dosa kecil, tapi ketika dilakukan terus-menerus dia akan menjadi dosa besar. Tapi sebaliknya, la kabair ma istighfar. Tidak akan ada dosa besar ketika kita beristighfar, minta ampun. Terlanjur hari ini berbuat dosa besar bahkan. Kemudian kita istighfar, kita minta ampun. Maka yang besar bisa jadi kecil, bahkan Allah ampunkan. Jadi meremehkan dosa akan melahirkan dosa. Dan itu akibat dari apa? Dari dosa. Kemudian dampak dosa selanjutnya dalam kehidupan membuat hidup kita tidak berkah. Jadi keberkahan itu dicabut dalam hidup kita. Sehingga kita akan merasa sempit, kita merasa kurang gitu karena kenapa? Karena memang dicabut keberkahan.
Karena itu disebut waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Jadi Allah pun menyebutkan siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya dia berbuat dosa. Karena orang berbuat dosa itu berarti dia tidak ingat Allah. Karena tidak akan orang berbuat dosa ketika dia ingat Allah. Ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata Nabi. Tidak akan seorang pezina berbuat zina ketika dalam kondisi beriman. Begitu juga la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan maling seorang maling ketika dalam kondisi beriman. Ya. Artinya orang itu berbuat dosa karena dia tidak ingat Allah. Dia melupakan Allah. Sehingga ketika dia tadi berbuat dosa, maka dia akan lupa dari Allah, berarti dia berpaling dari Allah. Maka Allah ingatkan, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia dipastikan dapat kehidupan yang sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian dia tanya orang-orang berbuat dosa, ya Allah, kami dulu kan di dunia dalam kondisi mata terbuka, enggak buta. Kenapa hari ini kau butakan kami, ya Allah? Kata orang berbuat dosa di hadapan Allah. Kata Allah, karena kau melupakan aku, kata Allah. Nah, artinya dosa itu apa? Pasti hidupnya sempit. Kenapa? Karena keberkahan dicabut dalam kehidupannya. Begitu, Mbak Ranti. Jadi bukan jarang, nggak ada ya Pak Ustadz orang mau maling bismillah dulu ya. Bismillah, malam ini mau maling dulu rumah sih. Atau dia nazar ya, nazar ya Mbak Ranti ya. Kenapa? Nazar. Aku kalau berhasil maling rumah ini aku mau puasa misalnya kan. Iya. Benar. Iya. Ternyata Bu ya istiqomah ada juga ya, dosa istiqomah ya. Terus gitu ya. Baik, kita ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Kami persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Boleh? Sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Sudah, kayaknya sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Oh maaf Ibu, maaf sebentar. Mic-nya belum hidup Ibu, masih mati itu posisinya. Di tombolnya ya tombol yang itu dipencet. Coba dicoba dulu Bu. Udah. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Geraha Emas. Ya. Ini menyangkut masalah puasa, ya. Pak Ustadz. Nanya sedikit, ini ya, tentang silakan. pribadi juga kan. Suami kan kerjanya jauh gitu, istilahnya keluar dari rumah. Jadi puasa, ibaratnya kalau dia yang tinggal selama ini, bolehkah anak atau istrinya menggantikan atau kodonya tuh anak istrinya yang melaksanakannya? Itu saja. Suami Ustaz. kerja di? Suami ini istilahnya terapel, jadi keluar rumah terus ibaratnya kan, nggak tetap, panas yang malam istilahnya kan. Nah, jadi itu bolehkah istilahnya istri atau anak-anaknya mengkodo, membayar kodo dari suami tersebut? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Pertanyaannya silakan Pak Ustadz dijawab. Ya, ini masalah orang yang tidak mampu berpuasa kan. Jadi memang dalam Al-Quran Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tak mampu puasa, maka dia boleh tidak berpuasa tapi dengan memberi makan orang miskin, artinya fidyah. Siapa yang tidak mampu? Mereka orang-orang yang sudah uzur, orang-orang yang tua, memang secara fisik mereka tidak mampu. Karena syarat wajib puasa adalah mampu puasa. Artinya orang yang tua, orang dalam kondisi lemah yang memang menurut ilmu manusia dia tidak akan mampu puasa. Maka dia boleh tidak puasa, tapi ganti dengan memberi makan orang miskin, membayar fidyah. Tapi bagaimana dia mampu? Ada juga orang yang boleh tidak puasa. Siapa? Tadi seperti tadi supir trapel, ya. Kita musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Bagi yang sakit, artinya sakitnya ada harapan sembuh. Tapi kalau sakit tak ada harapan sembuh, maka dia boleh bayar fidyah, cukup bayar fidyah. Ya. Tapi ketika dia sakit masih harapan sembuh, maka dia tidak boleh bayar fidyah. Dia wajib mengganti kapan? Ketika dia sehat. Ya. Begitu juga orang musafir.
orang musafir itu susah, maka diberi kemudahan, dia boleh tidak puasa, tapi dia wajib mengganti, bukan bayar fidyah. Nah pertanyaannya bagaimana ketika ini pekerjaan ini adalah musafir. Yang musafir memang dibolehkan tidak berpuasa, tapi wajib diqadha, diganti di hari lain. Bolehkah istri mengqadha? Tidak boleh. Bolehkah anak mengqadha? Tidak boleh. Bolehnya kapan? Kalau maaf suami meninggal. Jadi kalau suami meninggal, maka anak yang wajib membayar qadhonya. Karena itu hutang, maka ahli warisnya membayar dengan cara bukan fidyah, tapi membayar qadhonya. Jadi anak yang bayar qadho. Tapi kalau maaf ketika dia masih hidup, maka tidak boleh diqadha oleh orang lain. Tidak boleh diqadha oleh anak, harus dirinya sendiri. Maka tadi ketika ketika dia mampu puasa dalam kondisi musafir, kan tidak setiap saat dia ada keluar rumah, gitu ada ya. liburnya. Maka mencari nafkah itu wajib, berpuasa juga wajib. Tetapi ketika dia misal di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia misalnya tidak bekerja. Dengan dia tidak bekerja, dia masih bisa mencukupkan nafkah istri dan anak, misal. Maka dia wajib berpuasa, tak usah dulu kerja. Tetapi ketika misal di bulan Ramadan, kalau dia tidak kerja di bulan Ramadan, bisa dipastikan anak istri tidak bisa makan. Maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi caranya, dia di pagi hari sahur, dia tetap berniat dulu. Kemudian ketika siang tak sanggup dia berpuasa karena dia musafir, maka dia boleh batalkan. Tetapi dia tetap wajib mengqadha. Jadi ketika Ramadan misal, Ramadan ini kalau aku tidak bekerja, anak istri tak makan. Sementara mencukupkan nafkah anak istri kewajiban suami. Puasa juga wajib. Maka mana yang dahulukan? Boleh tidak puasa. Karena kalau tidak bekerja, anak istri tidak makan. Tapi kalau bekerja, maka anak istri bisa makan. Maka boleh tidak puasa. Tetapi ketika Ramadan, kalau aku tidak bekerja, anak istriku selama 1 bulan Ramadan dia masih bisa makan, masih bisa tercukup nafkah. Maka dia wajib puasa. Dia wajib berpuasa, tidak boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena anak istrinya dijamin dia tercukupkan nafkah selama Ramadan dengan dia tidak bekerja, tapi dia bekerja tidak puasa, jadi dosa. Jadi dia tetap wajib berpuasa kalau dia anak istrinya tercukupkan nafkah selama sebulan Ramadan. Baik, begitu ya Ibu Siti. Dan tidak boleh diqadha oleh anak dan istrinya selama masih hidup. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Ibu-ibu dan pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita akan lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab ya. Langsung saja ya Pak Ustadz ya. Siap. Kami persilakan langsung Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ibu Diana dari Majelis Talim Al-Ikhlas. Yang ingin saya tanyakan, tadi kita berbicara tentang pelupa, orang yang lupa. Jadi apakah ada trik khusus atau doa khusus Pak Ustadz agar kita tidak jadi pelupa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya Pak Ustadz ya, silakan. Memang betul ya, manusia ini kan tempat lupa dan salah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi ya, tapi ada lupa yang memang gara-gara dosa. Karena dosa itu membuat orang lupa, dan itu yang diajarkan Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, meninggalkan dosa. Karena dosa itu membuat kita sering lupa. Jadi apa trik biar kita tidak mudah lupa? Ya triknya tinggalkan dosa. Itu triknya, tinggalkan dosa. Tapi kita ini sudah terlanjur berbuat dosa, ya gampang. Inna likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunub al-istighfar. Sungguh setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari dosa adalah istighfar. Jadi ketika kita lupa nih, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tambah, ada ulama ajarkan salawat, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, terus bersalawat. Jadi lupa itu juga karena dosa, tapi dosa itu obatnya apa? Istighfar, bertaubat. Jadi triknya itu aja, jangan kita mengulang-ulang dosa, jangan meremehkan dosa. Jadi ketika kita terlanjur berbuat dosa, ya udah istighfar. Bahkan ada ulama mengajarkan bagaimana caranya, mandi tobat, kemudian sholat tobat. Bahkan sholat tobat diajarkan ulama setiap hari.
Karena kita setiap hari pasti pernah berbuat dosa. Apalagi kan ibu-ibu, dosa kepada suami yang paling besar kan. Misalnya kan, ya karena itu tanpa kita sengaja, mungkin suara kita lebih keras dari suami, kemudian suami tersinggung, itu kan dosa. Iya. Maka tadi bertaubat, kan rukun taubat ada 3. 1, menyesal, an-nadam dalam bahasanya, menyesal karena sudah berbuat dosa. Kemudian yang kedua, berjanji tidak mengulang. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Jadi itu triknya biar kita tidak mudah lupa. Itu aja, banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena memang Allah yang menggenggam hati kita. Yang membuat kita ingat Allah, yang membuat kita lupa juga Allah. Karena memang dosa kita, dan itu bisa jadi teguran dari Allah. Begitu itu. Untuk salat taubatnya itu sendiri, Pak Ustadz, waktunya itu yang paling afdol, yang sangat dianjurkan kapan ya Pak Ustadz? Jadi sholat taubat itu sesungguhnya kapanpun. Tapi betul ada yang afdal waktunya. Ada waktu yang paling utama ketika kita minta ampun, yang di situ kenapa utama? Karena Allah berjanji. Allah itu berjanji untuk mengampuni hambanya yang minta ampun. Kapan waktunya? Itu ada di setiap malam di sepertiga akhir. Setiap malam. Dan itu disebut dalam hadis qudsi, kata Nabi, Allahu Rabbuna yanziru ila samai dunia. Allah Rabb kita itu setiap malam, kullalaila, setiap malam turun sampai ke langit dunia. Artinya turun di situ, ya kita artikan turun, tidak boleh artikan yang lain. Turun itu bisa jadi perhatian ya. Jadi Allah itu perhatian kepada setiap hambanya di setiap malam. Kapan? Di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta dikabulkan, siapa yang berdoa dijawab. Kemudian siapa minta ampun diampunkan. Kapan? Setiap sepertiga malam akhir. Jadi ini 3 janji Allah di setiap sepertiga malam akhir. Siapa yang minta dikabulkan, siapa berdoa dijawab, siapa yang minta ampun diampunkan. Maka dari sinilah berarti ada janji Allah, siapa yang minta ampun diampunkan. Kapan? Sepertiga malam akhir. Maka ulama menjelaskan berarti kalau kita meminta ampun, berarti kalau mau sholat taubat di sepertiga malam akhir, itulah yang afdal. Kenapa? Karena Allah pun menjamin akan mengampunkan siapa minta ampun di situ. Maka waktu istighfar terbaik itu di waktu sahur. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu sahur itu waktu yang terbaik istighfar. Kenapa? Karena orang banyak lalai di waktu itu. Jadi beramal di saat orang lalai justru pahalanya lebih besar di saat banyak orang ingat. Jadi sholat malam itu kenapa disebut sebaik-baiknya sholat sunnah? Karena di waktu itu banyak orang lalai, orang banyak tidur, orang banyak lagi enak-enaknya tidur lagi ya Bu ya. Tidur. Orang tidur kita ingat Allah, maka pahalanya lebih besar. Zikir terbesar itu kapan? Bukan ketika di masjid, tapi ada yang zikir yang paling besar ketika orang banyak lalai. Di mana? Zikir di pasar. Karena di pasar tempat yang disukai setan. Di pasar banyak kejahatan karena setannya banyak. Di pasar banyak orang lalai. Sehingga zikir di pasar orang banyak lalai. Kita berzikir, pahalanya lebih besar daripada zikir di masjid. Kenapa? Banyak orang lalai. Samalah kayak Sa'ban. Nabi kata Aisyah paling banyak Nabi puasa sunnah di bulan Sa'ban. Ketika ditanya sahabat, "Kenapa Rasul kau banyak puasa bulan Sa'ban?" Nabi katakan, karena bulan Sa'ban bulan yang banyak dilupakan manusia. Karena letak Sa'ban antara Rajab dengan Ramadan. Orang sibuk dengan Rajabnya, puasa Rajab lah, amaran Rajab lah. Dan orang ketika Ramadan sibuklah nak masuk Ramadan. Ayo jalan-jalan sebelum puasa. Ayo makan-makan sebelum puasa. Sa'bannya ada di situ, mereka lupa. Betul. Jadi itulah kenapa Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan Sa'ban. Orang banyak lalai. Artinya beramal di saat orang lalai pahalanya lebih besar. Begitulah tadi sholat taubat. Jadi sholat taubat kapan? Kapanpun sebenarnya. Tapi kapan yang afdol, yang utama, itu yang dijanjikan Allah dalam hadis qudsi. Siapa minta ampun, diampunkan sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Iya. Artinya sebelum kita sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat dulu gitu ya Pak Ustadz? Ya, itu lebih baik. Ya walaupun tidak ada aturan sebelum tahajud harus taubat, tidak. Tapi kita sadar kita ini setiap hari banyak dosa. Ya. Baik sengaja tidak sengaja. Sementara obat dosa adalah istighfar, taubat. Maka tadi lebih baik ya sebelum tahajud. Pertama habis wudhu berarti sholat sunnah wudhu dulu. Kemudian kita sholat taubat dulu. Baru kita sholat tahajud. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Setelah itu mungkin mau tambah dengan sholat hajat juga boleh.
Kemudian ditutup kita dengan sholat witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Begitu, Mbak. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita akan jeda lagi Ibu-ibu dan pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ya? Sudah masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Ibu Sulastri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Yang mau saya tanyakan, Pak, tentang cara kita mendidik anak dalam keseharian. Terus kalau ketika kita sering marah, sering ngomel-ngomel, apakah itu berdampak dosa bagi orang tuanya? Dan ada istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Mohon dijelaskan Pak Ustadz apa penjelasannya. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih, bagaimana tuh Pak Ustadz? Baik, dalam hadis itu kata Nabi, bagaimana yang cara mendidik anak itu? Kata Nabi, adibu auladakum ala hubbi salasi hisol. Ajarkan, adabkan, bimbing anakmu dengan 3 cinta. 1, hubbillah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hubbil Quran, ajarkan anakmu cinta Quran. Dan yang ketiga, hubbi ahlikum, ajarkan anakmu cinta keluarganya. Maka ini cara mendidik anak. Ada yang disebut orang tua yang durhaka, bukan anak durhaka. Betul, itu kasus kapan? Ketika di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, beliau jadi pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada ceritanya sahabat ini melapor kepada Umar, karena Umar pemimpin. Wahai Umar, tolong kau hukum anakku karena anakku durhaka. Maka Umar dengan bijak memanggil sang anak, kemudian menghadirkan juga sang ayah. Sebelum dihukum sang anak yang durhaka, Umar bertanya kepada anak durhaka, wahai anak, betul kata ayahmu kau durhaka? Betul, Umar. Adakah kau ingin membela dirimu? Wahai Umar, aku cuma bertanya, aku tidak membela. Jadi, apa hak aku sebagai seorang anak dari ayahku, orang tuaku? Wahai Umar, ketahuilah, ibuku itu adalah seorang budak yang ditebus ayahku, kemudian dia nikahi, lahirlah aku. Bukankah aku berhak memiliki ibu yang terhormat? Betul, kata Umar. Wahai Umar, namaku adalah Khaffas. Khaffas itu kalau diartikan kelelawar jantan. Bukankah aku seorang anak berhak memiliki nama yang bagus? Bukankah nama itu juga doa? Dan ayahku memberi aku nama Khaffas, sementara aku kan punya hak agar namaku bagus. Wahai Umar, bukan aku tak mau sholat, tapi ayahku sendiri yang tak pernah mengajarkan aku sholat. Jadi bukan aku tak mau nyembah Allah, bagaimana aku mengenal Allah? Karena ayahku tak mengajarkan aku Allah. Artinya sang anak ini bertanya kepada Umar, dia anak punya hak. Apa hak anak? Yang artinya lawan dari hak, kewajiban. Anak punya hak, berarti kewajiban orang tua kepada anak apa? Memberi nama yang bagus, mencarikan ibu yang terbaik. Kan kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba', nikahilah perempuan. Itu untuk siapa? Untuk anak. Nikahilah perempuan karena 4 sebab. 1, li jamaliha, karena cantiknya. 2, li maliha, karena hartanya. 3, li hasabiha, keturunan baik-baiknya. Jangan asal comot cari istri. Kemudian yang keempat, lidiniha, cari agamanya, wanita yang taat. Karena wanita yang taat akan melahirkan juga anaknya yang taat. Maka kata Nabi, fasfar bizatid din taribat yadak, pilih agamanya maka engkau akan selamat. Maka anak tadi protes, ibuku cuman bahasa kita asal comot, seorang budak. Namaku Khaffas, nama binatang. Sholat enggak diajarkan. Itu kan hak aku dan itu aku tak dapatkan dari ayahku. Maka anak ini protes kepada Umar, sekalian bertanya. Maka kata Umar kepada sang ayah tadi, artinya Umar tadi menghukum sang anak karena durhaka, tapi Umar membatalkan menghukumkan si anak. Tapi Umar berkata kepada ayahnya, apa kata Umar kepada sang ayah? Wahai ayah, belum anakmu durhaka, kau terlebih dahulu yang durhaka kepada anak. Nah, jadi Umar yang mengistilahkan, orang tua itu ada yang durhaka kepada anak. Kapan? Ketika orang tua tidak menunaikan hak-hak anak. Jadi anak itu punya hak memberi nama yang baik tadi kan, kemudian mengajarkannya ilmu agama. Maka kata Nabi,
Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in, suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Suruh anakmu salat. Berarti siapa yang wajib menyuruh anak salat? 7 tahun itu anak belum baligh. Tapi ketika anak umur 7 tahun tidak salat, anak tidak berdosa. Tapi ketika anak tidak salat karena tidak disuruh orang tua yang berdosa. Wadribum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, pukul ketika dia umur 10 tahun tidak salat. Maka ada orang tua yang santai-santai anaknya tak salat. Kenapa? Karena orang tua mungkin menganggap ini dosa biasa, menganggap ini tidak penting, sehingga wajar ada anak nakal, ada anak durhaka karena dilahirkan dari kesalahan orang tua. Jadi ketika hari ini anak nakal bukan karena serta-merta salah anak, bisa jadi karena orang tuanya tidak menunaikan hak anak. Jadi begitu. Jadi otomatis kita sebagai orang tua juga harus introspeksi juga. Betul. Ya Pak Ustadz, jangan hanya menuntut si anak, betul, tapi juga harus memperbaiki diri kita juga. Apakah sudah betul memberikan hak-hak anak, begitu ya? Sudah jelas ya Ibu ya? Insya Allah. Baik, yang lain kami persilahkan. Boleh? Sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyundari dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Geraha Mas. Yang saya tanyakan berhubungan sama ibu ini tadi, masalah anak yang kita sudah terus terang ya, kita sudah berapa kali ngasih tahu anak sholat. Waktu dia masih kecil nurut sama kita Pak, tapi karena dia sudah besar entah lingkungan apa gimana, susah kita ngomong Pak. Udah dimarah, udah dipukul, pokoknya kita tuh sudah melakukan yang maksimal apa usahanya gitu ya. Iya, sudah tiap hari kita omelin sholat, tapi anak itu susah. Gimana Pak caranya? Yang untuk harusnya ibadahnya kita gitu mikir, ya. saya terlalu ngomel, terlalu ini berdosa orang tua kayak gitu ya, ngomong terus sama anak nanti kayak gini ya. Tapi gimana? Anak tuh kadang susah diinikan kan. Gimana Pak caranya? Gimana ya caranya agar anak tuh ini sadar sendiri kan? Kita sebagai orang tua kan sudah semaksimal mungkin sebenarnya ya menurut saya ya. Cuman tapi ya hasilnya belum kelihatan hasilnya gitu gimana, ya. Kadang salah ininya. Itu kayaknya aja, bukan cuma ibu deh. Mama rata-rata gitu ya. Iya. Gimana tuh Pak Ustadz? Anak tuh sekarang kan lebih pintar kayaknya dari kita Pak. Lebih pintar, dia kok kayaknya lebih tahu. Kadang ngasih nasihat malah sama kita tuh, oh kayak gini salah, ini salah, tapi anak tuh belum menjalankan juga kayak gini. Jadi kita serba salah ngasih tahu anak tuh. Baik. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dijawab. Baik, ketika kita berbicara tentang anak ya, memang anak itu bagian dari ujian. Bahkan sering digandeng harta anak dalam Al-Quran itu ujian. Contoh dalam Quran surah At-Taghabun, Allah berfirman di ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sungguh hartamu dan anakmu. Harta dan anak ujian. Dalam hadis juga Nabi sebutkan, la yazalul bala'ul mu'min wala mu'minah min nafsihi wa malihi wa waladihi. Orang beriman itu tidak lepas dari ujian dari jiwanya, dirinya. Artinya kadang kita diuji sakit. Kemudian malihi, kadang kita diuji harta. Mungkin susah menjemput harta yang halal, diberikan kita jerih payah harus banting tulang. Ada yang diuji dengan yang ketiga, apa itu? Waladihi, anak. Jadi anak itu memang ujian ibu. Kita lihat dalam Al-Quran, anak itu kadang disebut Allah musuh, maka hati-hati. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang beriman, sungguh hartamu, sungguh pasanganmu, sungguh anakmu itu bisa jadi musuh. Fahzarum, hati-hati. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. Jadi ada anak bisa jadi musuh. Ada anak tadi bisa jadi ujian. At-Taghabun ayat 15. Ada anak menjadi kebanggaan dunia. Baik.
Al-mal wal banun. Mungkin bisa dilanjutkan nanti Ibu ya. Kita setelah closing nanti bisa dijawab langsung ya secara personal Ibu ya. Karena ini waktunya sudah habis gitu Pak Ustadz ya. Sekali lagi Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini. Maaf ya Pak Ustadz ya. Iya, sama-sama. Kepotong karena waktu kita sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti dilanjutkan lagi ya Ibu dan Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah berpartisipasi di acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, demikian acara kita hari ini dan semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Saya Ranti Putri mohon undur diri dan diakhiri dengan satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa